Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 manfaat dan keutamaan sedekah. Sedekah adalah mengeluarkan harta untuk orang lain, adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Selain membuka pintu rezeki, sedekah dapat memudahkan seseorang menjadi ahli surga. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Berikut 5 manfaat dan keutamaan sedekah. Yang pertama, memudahkan seseorang masuk surga. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu, dan pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarah mereka, dan memaafkan kesalahan orang lain." Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133-134. Yang kedua, mendapat naungan di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 kelompok yang akan dinaungi, dilindungi Allah pada hari yang tidak ada tempat berteduh kecuali dalam naungannya. Salah satunya seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sahih Al-Bukhari Muslim. Yang ketiga, melembutkan hati yang keras. Dari Abu Hurairah bahwa akan ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan hatinya yang keras. Beliau bersabda, "Jika engkau ingin melembutkan hati, maka berilah makan kepada orang miskin, dan usaplah dengan lemah lembut dan kasih sayang kepada anak yatim." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, menghapus dosa dan menjauhkan seseorang dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah api neraka meskipun hanya dengan sebutir kurma." Sahih Al-Bukhari Muslim. Di riwayat lain disebutkan, sedekah menghapus dosa seperti air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima, menenangkan dan mensucikan jiwa. Allah senantiasa memberkahi dan memberikan ketenangan kepada orang-orang yang bersedekah. Perasaan tenang dan damai ini akan menghampiri seseorang jika melihat orang lain yang dibantu keluar dari kesulitannya. Pahala yang terus mengalir, adapun amalan yang pahalanya terus mengalir sekalipun seseorang telah meninggal dunia, dijelaskan dalam satu hadis dari Anas radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 pahala yang terus mengalir diterima seseorang selepas matinya, yaitu yang pertama, orang yang mendirikan masjid. Ia akan mendapat pahalanya selagi masjid itu digunakan orang untuk beramal di dalamnya. Yang kedua, orang yang mengalirkan air sungai, maka ia mendapat pahala selagi ada orang memanfaatkan airnya. Yang ketiga, orang yang menulis mushaf
Al-Quran akan mendapat pahala bagi orang yang membacanya. Yang keempat, orang yang membuat sumur selagi ada orang yang menggunakannya. Yang kelima, orang menanam tanaman selagi ada yang memakannya, baik manusia ataupun burung. Yang keenam, orang yang mengajarkan ilmu agama dan diamalkan oleh orang yang mempelajarinya. Yang ketujuh, orang yang meninggalkan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya dan beristighfar untuknya setelah wafat. Apabila anak diajarkan ilmu Al-Quran, maka orang yang mengajarnya akan mendapat pahala selagi anak itu mengamalkannya tanpa mengurangi pahala anak itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.